Welcome back Di Detik Sore. ke Cuma Hore-Hore Detikers. Dan kita hari ini akan menyampaikan segala sesuatunya dengan sangat-sangat chill dan lambat. Biar Kena kesel, loh. biar kesel. Karena kita harus chill hari ini. Kalau dibawa emosi, Ya, lihat ini di belakang ini. jadi merah kan? Ada gordeng dari mana ini? Ini kenapa begini warnanya Kita dan akan berubah. angkanya? Mulai dari detik ini kita akan berubah jadi orang Jawa. Dalam. Mbak Eiza, kita sekarang sudah kedatangan Pak Sheryl dari Investasiku untuk menutup market kali ini. Selamat siang Mbak Sheryl. Selamat sore Mas Edo. Selamat sore dong. Selamat sore Bagus. dong. Selamat Marketnya sore. sudah tutup Mbak Sheryl. Iya nih. Yang Silakan. artinya tutup. ini kita menutup hari ini dengan sesuatu yang rasanya stroberi ya. Merah-merah. Iya. Semua nih dari awal dari dimulainya hari ini ya. Betul Sampai sekali. ditutupnya market. Bergeraknya semuanya di zona negatif. Pak Sheryl mungkin ada penjelasan kenapa ini IHSG-nya merah lagi hari ini Lama-lama Pak kesel Sheryl. tau Mbak Sheryl. Kemarin nggak merah Oh iya loh. benar, kemarin Iya. hijau ya. Hijau, tapi malu-malu hijaunya. Kalau hari ini merahnya agak malu-malu. Ikutan beliau. Ikutan lama. Iya. Hanya Oke, agak kita terus. malu. Nah, balik Baik lagi. itu Jakarta. Baik itu normal. Oke. Oke. Nah, memang tadi pembukaan IHSG di sesi 1 sempat koreksi sampai hampir 2% pelemahan IHSG ya. Tapi menjelang penutupan justru IHSG-nya sudah tidak terlalu merah. Melemahnya tersisa 0,48% saja. Dari yang tadinya melemah lebih dari 1%. Jadi saat ini IHSG ditutup di level 7.740,9. Nah, memang pergerakan IHSG hari ini agak anomali dibandingkan bursa saham global lainnya dan bursa saham regional Asia hari ini. Seperti itu. Padahal tadi siang ada berita positif dari China. Kalau kemarin kan ada rencana stimulus di China yang diluncurkan oleh Bank Sentral China. Kenapa ini penting? Karena memang China punya target pertumbuhan ekonomi yang ambisius untuk tahun 2024 ini. Padahal sektor yang paling diunggulkan oleh Tiongkok selama ini yaitu sektor propertinya masih sangat lemah, belum bangkit ya. masih belum bangkit. Ini juga tercermin dari tingkat pengangguran di China yang rekor, ya. Lalu juga Rekornya kita bukan lihat rekor yang bagus ya ini rekor ya. tertinggi dalam Rekor beberapa tahun tertinggi. terakhir. Nah, terus juga kita lihat makanya Bank Sentral China ini perlu memberikan stimulus untuk menghadapi deflasi yang masih mengintai perekonomian China, sehingga konsumsi bisa semakin bergairah dengan diturunkannya suku bunga dan berbagai stimulus perbankan lainnya. Lalu juga kita lihat stimulus tersebut tentunya setelah konsumsi meningkat, otomatis pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan otomatis tercapai. Seperti itu. Hari ini ada pemangkasan ke level 2% oleh PBOC, akhirnya diumumkan ya. Pemangkasan medium term note di 1 tahun tenornya itu turun ke level 2%, dan ini suatu hal yang menggembirakan untuk bursa Asia, kecuali Indonesia. Jadi ini 50 basis poin ya Mbak di pangkasnya? Oh enggak, kalau di China ini pangkasnya baru 20 basis poin aja. 20. Ini untuk yang pinjaman jangka menengah 1 tahun. Oh beda Seperti tuh ya. Jadi, sama yang ada banyak. Jadi bukan suku bunga utamanya. Suku Hmm. bunga utama dan lain-lainnya akan menyusul. Kalau proyeksinya sih dari PBOC guidance-nya sebelum akhir tahun 2024 ini 3 paket stimulus akan terus digelontorkan seperti itu. Berarti tandanya para pebisnis harus melakukan apa nih? Siap-siap untuk apa? Nah, ini juga kemarin kan masih rumor. Hari ini baru Butiran debu official.
Hari ini baru mulai terrealisasi sedikit demi sedikit ya rumor rencana stimulus China tersebut. Kemarin baru rumor saja sudah berhasil membawa bursa saham Amerika indeks S&P all time high. Oh. Lalu bursa Eropa yang 2 hari yang lalu itu koreksi karena aktivitas manufakturnya yang lemah, tapi semalam rebound dengan sangat meyakinkan. Kenapa? Ternyata saham-saham produk-produk barang mewah di Eropa seperti mobil, kendaraan kan Eropa udah identik ya sama produsen Brand-brand mewah ya. brand-brand mewah ya, mulai dari kendaraan, kosmetik, tas dan semuanya lah yang kita tahu ya. Itu ternyata dapat booster juga dari ekonomi China. Ternyata sebagian besar konsumen barang-barang mewah Eropa itu dari Tiongkok. Surprisingly-nya. Padahal menariknya akhir-akhir ini konflik perdagangan di antara dua negara, bahkan sama Amerika juga ya, itu kan memanas. Tapi justru konsumennya tuh dari Tiongkok sendiri. Ini yang menarik. Oh. Padahal ekonominya lagi melambat ya. Apakah Ekonomi ini mereka melambat. Ya makanya sempat permintaan dari China juga ikut melemah. Sehingga dengan dikucurkannya stimulus ya, itu akan memperbaiki perekonomian China, konsumsinya meningkat. Ini juga berimbas ke global. Dari Eropa sampai Amerika. Tapi kayaknya memang brand-brand atau merek-merek luxury itu ya pasarnya Asia lagi lah. Banyaknya betul, ya. Betul. karena Eropa sendiri juga lagi krisis juga ini Nah, ya. itu Amerika dia. juga lagi krisis juga. Betul. Jadi kayaknya Asia yang masih kuat daya belinya ya, Mbak. Betul sekali. Apalagi gitu. orang kayanya makin banyak. Iya, kan ngetop ya Crazy Rich Iya. dari Asia. Crazy Rich Asians. Benar juga. Dia beli tuh langsung hotel karena disuruh keluar, dia beli langsung hotelnya. Iya, benar. Dan kita juga kan menuju ke sana ya dengan memulai dari crazy-nya dulu. Betul. Rich-nya nggak tahu kapan. Benar. Kan tadi akan kita capai dengan waktu 200. Oh iya betul, 163 tahun. 163 untuk Boleh menyamai dicicil kekayaan nggak? sini. Ya dicicilnya crazy-nya dulu. Tapi mau nggak gitu Mbak ya. hidup sampai 100 tahun? Amin aja ya. Eh, Umum enggak ya? Takut kalau bilangin umur tuh takut Iya, dibilang iya, nggak iya, mau, iya, ntar iya, dikasih iya, yang iya. kurang gitu. Sebenarnya kan bukan dari kuantitas umurnya ya, yang penting kan Tapi dari kualitas kualitas kehidupannya, hidupnya. waktu Luar yang di biasa. kan ada lagunya ya, iya nggak Yaitu, sih? Wih, keren Mas Cheryl sekarang Walaupun sudah ada. hidup 1000 tahun. Bukan itu, apa lagunya? Iya Mas? benar ada Oh, lagunya itu. itu juga. Iya. Kalau Dia mah tak takut, dia mah sembahyang. takut dibilangin lagunya gimana terus Iya, disuruh terus nyanyi tuh nyanyiin. tanya. Yang mana bisikin di sini? Mana? Itu dia yang baru dinyanyiin. Oh. Emang itu lagunya siapa? Coba. Nggak tahu sih penyanyi siapa. Iya, tapi itu Tuh udah kayak- nyanyi juga tuh di belakang. bulan Ramadan rame lah lagu itu. Nah, itu dia. Iya iya. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak investasi? Di Apa investasiku. Cakep. Cakep. Oke. gunanya? Nambah-nambahin aja nih. Oke, hari Betul, ini jadinya. marketnya sudah tutup merah. Mm-mm. Kalau gitu ini sektor-sektor. Kak Edo kemarin bilang jangan terlalu ijo-ijo banget lah, diaminkan jadi Iya, iya, nggak ini apa-apa. adalah Itu saatnya dia. I like it. berbelanja. I like it. Nah, kelihatannya yang berharap seperti Mas Edo nih banyak. Terbukti di sesi 1 tuh melemahnya hampir 2%. Iya, betul. Ternyata banyak yang beli. Jadi begitu closing ya sebagian tertutup lah pelemahannya. Makanya hanya tersisa 0,48%. Seperti itu. Oke, di sentimen mana kita sektor ya. Sektor. Sektor Sektor apa mana yang membuat bisa ISG hari ini bergerak dalam. Oke, nah mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya selepas dari sektor. Kamu nanya. gue udah Kamu tahu banget lagi tanya. itu Aku akan bisa keluar. mendengarkan Tapi gua pertanyaan di dalam hati. Iya. lagi Oke. nahan. Iya. Jadi kenapa sebenarnya sentimennya bagus untuk bursa saham global? Hah? Ya Amerika naik, Asia regional naik, kecuali Indonesia yang melemah. Hah? Padahal stimulusnya bagus dari China, seperti itu ya. Jadi ada yang pertama China itu kan punya valuasi yang relatif murah secara indeks sahamnya. Sehingga kalau ternyata stimulusnya ini direspon baik dan efektif menaikkan
PDB di China Hmm. ini akan membuat bursa sahamnya bergelora, sehingga ini juga membuat investor asing melirik China. Dan Oh untuk gitu. sementara waktu IHSG kan belum ada sentimen baru nih, Iya iya iya. pindah dulu lah ke China. Nunggu Seperti presiden dilantik kali ya. Lagi IHSG sudah sekian minggu Overbought ya all time juga. high terus gitu ya. Lalu yang kedua dari sentimen global, kita nih lagi menjelang pidato dari Opa Powell lagi besok malam, dan teman-temannya lagi komentarnya. Barengan Avenger nih. Iya, jadinya grup musik mungkin ya komentarnya Oh, iya. besoknya. The Beatles. Iya, beliau akan memberikan outlook di mana ini menjadi pegangan pandangan para pelaku pasar terkait pemangkasan suku bunga FOMC di bulan November. Seperti Si. itu. Sekarang kan suara masih terpecah soalnya antara 25 dan 50 basis poin Untuk dengan yang selanjutnya ya. iya, probabilitasnya masih di kisaran 50%, berarti masih tipis. Seperti itu. Nah, jadinya dua sentimen utama itulah yang membuat IHSG kenapa nih hari ini justru koreksi. Seperti itu. Nah, Sektor kalau tadi, Mbak. sektoral, ini juga tercermin dari sektor keuangan yang melemah 1,37%. Dimana kalau secara sektoral ini menjadi pelemahan yang paling signifikan dibandingkan sektor lain. Ini biasanya kalau sektor keuangan koreksi signifikan, artinya investor asing yang net sell, seperti itu. Tapi di sisi lain masih ada sektor yang menguat hampir 2%, yang menahan pelemahan IHSG lebih lanjut, yaitu sektor bahan baku. Nah, kalau kita cermati ini sentimen dari China justru positif untuk komoditas logam di Indonesia. Ini tercermin dari kenaikan sektor bahan baku. Ini sektor komoditas tuh jadi termasuk ada emas, ada timah, logam, aluminium dan teman-temannya. Makanya sektor tersebut menjadi jagoan, menjadi penopang IHSG di hari ini. Seperti itu rahasianya. Oke. Seru ya. Dan terakhir Mbak Sheryl, singkat aja. Oke. Besok kira-kira akan berjalan seperti apa IHSG? Oke, besok kalau kita cermati IHSG ada potensi melemah dulu ya, melemah tipis, menguji level support terendah hari ini, yaitu di 7.630. Wow. Masih ada peluang pelemahan semakin dekat komentar si Opa Powell. Dan resisten di 7.750. Jadi besok kecenderungannya koreksi. Sebenarnya ini peluang juga untuk teman-teman, mungkin Mas Edo yang Masuk. belum Ya. bertransaksi. Saya sudah aba-aba sih ini. Udah kayak Baru aba-aba. 1, 2. Berpemanasan dong. Tapi kalau ternyata besok hijaunya nggak malu-malu kayak hijau banget 8.000 Yoro-yoro ya. Tapi kalau hijau hijau biar. tahan dulu sih. Tapi kalau kata Mbak Sheryl tadi kayak ada ruang pelemahan sampai ke 7.600, di situ kayaknya kita masuk. Jadi jangan terlalu excited banget ya Bang. Makanya Kak Edo masih aba-aba nih di angka 760. Pantau dulu. Jadi besok kalau koreksi, market jangan panik. Tanya Mas Edo. Betul. Kenapa dia berdoa koreksi? Beli ya? malah.